Para jamaah rahmatullah, ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini yang menjadi dasar bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, menurut Imam Tirmidzi sanad hadis ini adalah hasan. Demikian pula dihasankan oleh beberapa ulama yang lain termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Perhatikan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan tuntunan-tuntunan atau sunnah-sunnahku. Menghidupkan sunnahku bukan sekedar mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir sunnah, infak sunnah, itu iya. Tapi maksud menghidupkan sunnahku adalah melaksanakan apa saja yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Apa saja dalam masalah apa saja. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah bertetangga, dalam masalah politik, semua yang dituntunkan oleh Rasul, dan itu ada. Ketika seseorang berusaha untuk menghidupkannya, meneladaninya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku, kata Rasul. Jadi cinta kita kepada Nabi itu buktinya pengamalan kita akan tuntunan-tuntunan beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga. Ini Rasul sendiri, para jamaah, yang mengatakan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita bahwa siapapun kita, apakah kita sebagai seorang pemimpin, seorang rakyat, seorang guru, seorang murid, seorang yang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, sehat, sakit, siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau kita ahya sunnati, menghidupkan sunnah Rasul, mengamalkan tuntunan beliau, maka sungguh dengan hal itu kita berarti sudah mencintai beliau. Dan kalau kita sudah mencintai beliau, Rasul menjadi penjamin karena mati bisa dia akan bersama di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah rahmatullah, amalan yang bisa menghantarkan kita menjadi umatnya yang bisa sesurga dengan Nabi SAW adalah al-iktsaru min nawafilis salat, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah. Dasar poin yang ketiga ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Rabi'ah, tapi bukan perempuan. Kalau sekarang di zaman kita nama Rabi'ah itu cocoknya untuk perempuan kan ya, ibu Rabi'ah, bapak Rabi'ah ya tidak cocok. Tapi sahabat ini Rabi'ah bin, tandanya dia laki-laki, Rabi'ah bin Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku mabit, aku bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan sahabat itu
kalau mereka bersama dengan Nabi, mereka akan berlomba-lomba berkhidmat, melayani apa yang menjadi kebutuhannya. Karena dia cuma sendirian, nggak ada saingannya, nggak perlu bersaing dengan orang lain untuk berkhidmat dengan Nabi. Dia katakan fa'ataitu biwadu'ihi wa hajati. Malam itu aku persiapkan air untuk Nabi SAW dan air untuk buang hajat beliau. Aku tuangkan dan aku untukkan Nabi SAW dituangkan air itu. Berwudu Rasul sampai selesai. Nah, karena Rasul melihat Robi'ah ini sudah bersusah payah menyiapkan air, karena jangan dibayangkan berwudu di zaman Nabi seperti kita tinggal buka keran air, harus mengambil air dulu dari mata air, apalagi malam-malam digotong dulu, dipikul dulu sampai kemudian diletakkan di tempat tertentu, baru kemudian Rasul dipanggil untuk berwudu. Dan setelah selesai, karena tadi Rasul merasa sudah dimudahkan urusannya, dibantu urusan tentang wudhunya, beliau ingin membalas jasa atas perbuatan baik dari Robi'ah ini. Karena memang dalam Islam beliau SAW telah bersabda, man shona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka berikanlah balasannya setimpal. Rasul ini berikan balasan. Maka balasan dia itu beliau tawarkan, sal, wahai Robi'ah, engkau sudah membantuku menyiapkan air wudhu ini dengan susah payah. Sekarang mintalah, kata Rasul. Kamu mau minta apa? Aku akan berikan, akan kabulkan. Kalau kita ditawari oleh Rasul, kamu mau minta apa? Mungkin ada yang mau minta Alphard, mungkin ada yang katakan aku mau minta private jet biar gak nebeng lagi, macam-macam kan. Kalau kita ditawari mau minta apa, mungkin kita yang ada di benak kita itu urusan-urusan dunia. Ya meskipun boleh, namanya tawaran Pak. Kalau ibu-ibu mau minta apa? Masa tuh Tapi Robi'ah ini sahabat yang sangat cerdas. Ditawari mau minta apa? Dia jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar kelak aku bisa mendampingimu di surga, Rasul. Bukan sekedar masuk surga. Kalau sekedar masuk surga belum tentu berdampingan dengan Nabi. Tapi kalau berdampingan dengan Nabi sudah pasti di surga yang paling tinggi. Aku memohon supaya aku bisa berdampinganmu di surga sebagaimana hari ini aku berdampingan denganmu di dunia. Allah ghairu dzalik, kata Rasul. Apakah tidak ada permintaanmu yang lain? Apakah cuma itu? Huwa dzalik, cuma itu ya Rasulullah, tidak ada lagi yang lain. Perhatikan apa jawab Rasul selanjutnya. Fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk dapat mewujudkan keinginan dan harapanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensyarah hadis ini, dari hadis Muslim, syarat terbaiknya itu syarat sahih Muslim yang disusun oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan maksud bikasratis sujud yakni bikasratis shalah, memperbanyak shalah. Jadi bantulah aku untuk dapat mewujudkan keinginan dan cita-citamu bisa berdampingan denganku di surga nanti dengan cara perbanyaklah shalah, yaitu sholat sunnah. Maka para jamaah rahimahullah, jaga baik-baik sholat sunnah. Karena ini tiket kita untuk bisa berdampingan dengan Nabi di surga. Apa itu sholat sunnah yang perlu kita jaga? Satu, rawatib. Sholat sunnah yang memiliki sholat 5 waktu, baik yang qabliyah maupun yang ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah
maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini rawatib yang muakkadah yang jumlahnya ada 12 rakaat. Kalau yang 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi yang lebih baik itu 4 rakaat sebelum zuhur. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sabara ala thintai asyrata rak'atan fil yawmi wal laila, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi yang paling baik 12 rakaat itu minimal. Kalau mau ditambah 2 rakaat lagi setelah zuhur, dari zuhurnya itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Karena Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alaihi." Barang siapa yang bisa menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyahnya 4 rakaat, Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Ini fadilah yang lain. Ada juga nanti 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu ra'an shalla qabla asri arba. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Dan kita dibenarkan untuk mengerjakan sholat qobliyah sebelum maghrib, sebelum isya. Karena Rasul bersabda, "Baina kulli adzanaini sholatun." Antara setiap azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Artinya kalau mau sholat sunnah qobliyah maghrib, bahkan ada anjuran khusus shollu qoblal maghrib sampai 3 kali. Shollu qoblal sholat maghrib liman sya'a bagi yang mampu. Jadi kalau memang ada waktunya, silakan sebelum maghrib sholat 2 rakaat, sebelum isya nanti sholat 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Ini rawatib. Kemudian sholat sunnah yang lain adalah qiyamul lail. Bahkan qiyamul lail ini merupakan sholat sunnah yang paling utama, melebihi sholat rawatib. Karena dalam hadis Muslim Nabi SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail." Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Sholat malam ini yang paling baik dikerjakan setelah tidur malam. Waktunya 1/3 malam yang terakhir, ini yang paling baik. Tapi andai kata orang tidak bisa bangun di penghujung malam, silahkan sholat malamnya itu di awal malam. Sebagaimana Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, rakaat duha, agar aku melazimi sholat duha 2 rakaat. Kemudian wa an utira qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum tidur. Padahal witir itu penutup sholat malam. Ini sebelum tidur sudah sholat witir, maka sholat malam itu tentu dilakukan sebelum witir. Maka ini menjadi dalil bahwa boleh seseorang itu sholat malamnya sebelum tidur. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, wasiat Nabi itu siap salasati ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, dalam setiap bulan. Jadi ini tentang qiyamul lail. Jadi para